Why don't you say even though no punches got to roll? You got to keep it focused. You wanna Halo teman-teman semua, selamat siang untuk kita semua. Baik teman-teman semua, berjumpa lagi bersama saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Berta Ertian, biasa dipanggil Erin. Teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin mereview jurusan sosiologi. Nah, kebetulan saya sendiri juga mengambil jurusan sosiologi. Nah, baik teman-teman, sebelum sampai tahap ke sana, saya menceritakan sedikit pengalaman dulu mengapa sampai saya pertama kali mengambil jurusan sosiologi itu sendiri. Nah, waktu pertama kali kita masuk kuliah itu kan kita ikut jalur SBMPTN, seleksi bersama. Nah, waktu pertama kali itu kita melakukan seleksi bersama itu kan angkatan 2018, kita mengambil 3 mata kuliah pilihan. Nah, tiga jurusan di perguruan tinggi maksudnya. Nah, dan yang diterima itu kan sosiologi. Nah, apa boleh buat ya, kita harus mengikuti, dan kasihan kan kalau kita tidak mengambilnya. Nah, seiring berjalannya waktu ya teman-teman semua, waktu pertama kali di semester 1 itu kan kebanyakan mata kuliah pilihan umum kan, dan mempelajari sosiologi itu belum mendalami, jadi ya hanya sebatas pengenalan, hanya sebatas sosiologi itu mempelajari tentang apa. Nah, seperti waktu semester 1 ada mata kuliah, di sana juga ada mata kuliah misalnya mata kuliah umum kebanyakan, dan ada juga mata kuliah umum fisip, seperti ada pengantar politik juga di sana. Nah, seiring berjalannya waktu juga ya teman-teman, semakin naik semester semakin lebih dalam juga mempelajari ilmu sosiologi itu sendiri. Nah, contohnya di dalam sosiologi itu baik teman-teman, sebelum ke sana mungkin teman-teman bertanya, karena kita juga pernah diskusi dengan teman-teman juga, ada yang bilang sosiologi itu sama dengan psikologi kan, ilmu psikologi. Nah, sebenarnya memang ada sedikit persamaannya. Nah, mungkin kalau psikologi itu dia memandang individu itu dari segi personalnya, dari segi kejiwaan seseorang. Nah, kalau di sosiologi itu sendiri dia memandang individu itu dari bagaimana dia berinteraksi dengan orang, bukan dari secara personal ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita lanjut. Nah, mungkin teman-teman juga tidak tahu sebenarnya sosiologi itu mempelajari tentang apa sih, terus yang menjadi kajian dari sosiologi itu sendiri itu apa. Nah, teman-teman, pada saat ini saya akan membuka wawasan dari teman-teman semua, membuka pikiran dari teman-teman semua tentang sosiologi sendiri itu seperti apa sebenarnya. Nah, teman-teman, sebenarnya sosiologi itu dia tuh berasal dari bahasa Latin ya teman-teman. Dia tuh berasal dari kata socios, yang berarti ya ilmu ya, socios yang berarti berkawan atau berteman. Nah, sementara logos itu kan ilmu ya. Baik, kalau kita gabungkan dari kata-kata ini ya, kita bisa formulasikan sendiri kalimatnya, berarti sosiologi itu mempelajari tentang teman. Nah, teman di sini tuh bukan hanya maksudnya teman-teman sebaya gitu, bukan bagaimana kita bisa berinteraksi dengan orang, terus bagaimana kita bisa melakukan komunikasi yang baik dengan orang. Nah, intinya adalah sosiologi itu mempelajari tentang bagaimana interaksi individu dengan individu, terus antara individu dengan kelompok, maupun antara kelompok dengan kelompok. Nah, ini merupakan definisi dasar ya teman-teman. Nah, tapi dibalik itu sosiologi itu sebenarnya dia tuh mempelajari sangat luas cakupannya di dalamnya. Bahkan bidang ilmu juga kita mempelajari, tapi yang kalau ilmu eksakta itu hanya sedikit yang kita pelajari, tapi semuanya itu dari kita memandangnya dari perspektif sosiologi itu sendiri. Nah, seperti teman-teman, seperti yang saat ini di sini kan kita sudah semester 5 ya teman-teman, saya pribadi sudah semester 5. Nah, ada beberapa mata kuliah yang kita pelajari sendiri. Yang pertama itu misalnya di mata kuliah semester 5 itu kan ada namanya sosiologi kriminalitas. Nah, ada sosiologi kesehatan, terus sosiologi ekonomi, terus ada stratifikasi sosial, ada gerakan sosial, sosiologi industri juga ada di sana. Nah, mungkin teman-teman bertanya, wah, kok di jurusan sosiologi itu ada sosiologi industri? Nah, itu kan
bukannya bagian dari fakultas FEB atau bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang bisnis apa segala macam, kok di sosiologi juga ada mempelajari tentang industrinya juga kan. Baik teman-teman, terus kenapa di sosiologi itu kok mempelajari kriminalitas? Nah, bukannya itu bagian dari hukum pidana atau bagian dari ilmu hukum. Nah, dan teman-teman, di sosiologi juga itu kami mempelajari yang namanya sosiologi hukum. Itu ada semua di sini. Tapi kita memandangnya itu dari yang tadi itu dari perspektif sosiologis ya teman-teman, bukan dari perspektif bagaimana seperti anak hukum mempelajari melihat suatu kasus itu dari segi hukumnya. Beda kalau kami dari melihatnya itu dari perspektif sosiologisnya. Misalnya di sini tuh misal orang melakukan kriminalitas. Nah, kami mempelajarinya itu kira-kira apa yang melatar belakangi dia tuh melakukan kriminalitas dan mengapa sih orang itu melakukan kriminalitas. Nah, kalau di mungkin anak hukum atau di mereka langsung melihat bukti. Nah, bukti bahwa misalnya orang melakukan pencuri terus dia terciduk kan. Nah, di situ dia langsung kau ini pencuri dan ada buktinya di sana. Nah, tapi kami menelisik kenapa sih dia itu melakukan melakukan tindakan seperti itu kan. Nah, yang pertama tuh kami melihatnya tuh dari sudut pandang masyarakatnya, dari segi sosialnya. Nah, dia melakukan pencuri itu mungkin dia dari ekonomi lemah karena dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, makanya dia mencuri. Terus mungkin karena mungkin karena dia tuh mengapa dia melakukan mencuri, mungkin dia tuh ada stres kan. Nah, kenapa dia stres misalnya, kok dia stres terus dia mencuri. Nah, stres ini berkaitan dengan mental dia kan, bagaimana dia itu bisa berinteraksi dengan masyarakat luas dalam suatu masyarakat itu dengan baik dan bisa berpotensi pada perilakunya dia begitu kan. Dan di situ teman-teman, misalnya dia tuh bergaulnya itu dengan orang-orang pencuri, nah otomatis secara tidak langsung itu juga bisa berpengaruh bagi si pencuri tersebut. Nah, terus berikutnya, kok di sosiologi itu ada mempelajari ekonomi sih? Nah, ini ya teman-teman, ini yang paling seru dan yang paling saya senang juga, kenapa di sosiologi itu ada kita mempelajari yang namanya ekonomi. Nah, ekonomi di sini tuh kita melihat bagaimana fenomena produksi, distribusi barang, terus konsumsi, itu dari sudut pandang sosiologis. Nah, misalnya orang melakukan produksi barang, terus orang melakukan distribusi barang, tapi bagaimana mereka tuh bisa melakukan ini tuh untuk prioritasnya hanya satu, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, bagaimana juga kegiatan ekonomi itu sangat berpengaruh terhadap maksudnya begini teman-teman, misalnya karakteristik masyarakat sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonominya, terus karakter budaya, dimana juga dia itu dari sisi agamanya itu bisa berpengaruh terhadap kegiatan ekonominya. Terus dari budayanya juga atau culture-nya juga bisa berpengaruh kepada kegiatan ekonomi. Nah, misalnya kan kalau kita lihat itu ya, budaya orang Tionghoa itu kan mereka itu kan orangnya kerja keras terus hemat. Nah, di sini itu otomatis sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonominya mereka. Nah, dimana kalau kita lihat realita di masyarakat kita saat ini, rata-rata pebisnis atau pengusaha besar itu kan rata-rata orang Cina kan. Nah, bukan otomatis sih. Nah, ini juga karena sangat dilatar belakangi oleh budaya mereka ya teman-teman. Nah, terus juga kita contoh bagaimana agama itu mempengaruhi kegiatan ekonomi itu. Misalnya kebanyakan anak pesantren misalnya ya teman-teman, mereka tuh misalnya sangat tekun atau sangat ulet gitu, rajin dalam mengerjakan sesuatu gitu, karena dipengaruhi misalnya ada unsur agamanya di sana. Bahkan di agama misalnya kalau kita bahas lebih lanjut, ada namanya buku dari Max Weber atau Karl Marx ya, saya sedikit kurang ingat. Itu ada namanya etik protestannya, yang dimana itu mengedepankan kerja keras di dunia ini ya teman-teman. Nah, itu juga salah satu faktor mempengaruhi kegiatan ekonomi ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kembali kepada sosiologi itu sendiri. Mungkin ada teman-teman semua khususnya yang masih SMA mungkin bingung dengan pilihan jurusan
waktu kuliah. Nah, tidak salah juga teman-teman mencoba mencoba untuk melihat jurusan yang satu ini ya teman-teman. Dan di sosiologi itu sendiri juga kita banyak juga ya teman-teman mempelajari yang tadi saya sudah jelaskan beberapa. Ada tadi yang kriminalitas, terus ada sosiologi hukumnya juga, terus sosiologi politiknya. Nah, kalau sosiologi politik ini kan ya saya tidak ini ya teman-teman tidak ini bahas karena kita kan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ya, otomatis di sana juga harus kita omong unsur-unsur politiknya. Nah, bagi teman-teman semua, jika ada yang perlu ditanyakan, terus mau ini mau bahas lebih lanjut, teman-teman bisa berikan komentarnya ya teman-teman di kolom komentar. Baik teman-teman, sekian review jurusan sosiologi. Saya harap video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, dan jika menurut teman-teman bermanfaat, silahkan di like, di komentar, dan mungkin ada saran juga dari teman-teman. Dan jangan lupa ya teman-teman di subscribe juga. Baik teman-teman, sekian saya Erin, sekian dan terima kasih.